bersemangat selalu untuk menyambut hari Senin ini yang penuh dengan berkah dan semoga rezeki berlimpah. Di studio ini cahaya ini terang banget ya. Kenapa? Seterang hati siapa? Seterang hati kamu. Karena kamu tadi malam Dewi cantik banget datang ke ulang tahunnya Bunda Ashanti. Ya Allah, mahal Bunda. sekali gaya. Bunda makasih banget loh, ya ampun. Tapi walaupun di awal aku diusir sama ibunya, tapi alhamdulillah aku dipanggil sama Mas Anang. Mas Anang luar biasa. Dewi gitu. Barcode-nya nggak Iya, bawa. soalnya kan barcode-nya itu aku encet. Jadi ketika aku datang aku nggak pakai barcode. Katanya aku nggak diundang, silakan pulang. Oh, ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan ikut bahagia Bunda Ashanti ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Bunda Ashanti. Bunda, maafkan aku nggak bisa hadir dikarenakan kan ada kerjaan Hampura Ya, bisa aku minta juga. maaf. Iya, tapi luar biasa Bunda cantik sekali. Diwakili sama Karen Terus sama udah Kak gitu Dewi. apalagi ada Mas Anang, ada ibunya Mas Anang, ada Iya, luar biasa. lengkap banget. Mas Anang Lengkap, itu nggak pernah sombong. Saya udah keluar, udah di lift, aku bilang ya udah Mel dia aja yang masuk ya sayang. Tante tunggu di bawah, tante makan di resto. Terus? Aku kan di tempat lift langsung dipanggil, Dewi Dina masuk pakai bahasa Madura. Dewi sini masuk gitu. Oh iya, tapi Mas Danang memang baik sekali. Anang. Danang itu Sobat Ambiar, kita ikut bahagia buat Sobat Ambiar yang baru berulang tahun. Yang terpenting apapun itu rezekinya, semoga jangan lupa untuk berbagi bersama dengan keluarga. Berbicara mengenai keluarga, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama. Ini satu paket lengkap keluarga. Ayahnya ganteng, anak-anaknya juga ganteng. Di pagi-pagi Ambiar, kembali kita hadirkan ada Ferry Salim, Brandon Salim, dan juga ini dia baru hadir di sini, Raul Salim. Takkan bisa terpisahkan perbuatan Apa kabar Brandon? Kita tuh nunggu Brandon udah lama banget. Jangan nggak boleh adanya gitu. dulu. Bapaknya enggak, bapaknya. Laki orang. Coba lihat bertiga kayak boy band jatuhnya ya. Ben loh. Iya. Tingginya sama lagi ya. Kita ucapin terima kasih. Barengan kita berempat. Brandon dan juga Raul. Akhirnya Raul datang ke sini ya. Selamat datang. Ini Raul Mimikade. Berbeda. Itu mah Ron Lemos. Raul umurnya berapa Raul? Umur 17 sekarang. 17. Sebentar deh. Udah kayak Raul di 17, kakak kalau ya. kamu berapa? 27. Gak apa-apa ya. Tapi kalau aku boleh request ya, kumisnya sama jenggotnya tuh di ini aja, dihabisin aja. Habisin ya, cukurin ya. Karena kamu tuh lebih... Dicukurin King. Cukurin, habisin aja. Ukurannya nggak ada ukurannya. Ada aku bawa. Kalau berani jangan cukurin kumisnya dia dong. Cukurin kumis siapa? Iis Dahlia. Semua bintang tamu di sini kami ucapkan terima kasih. Ya, ini dia akan bersama Ferry Salim dan juga kedua buah hatinya. Kita lihat yang satu ini. Ferry Salim, Brandon Salim dan juga Raul Salim. So, ini sudah ada dua anak dari Ferry Salim. Dua-duanya ganteng, stylish juga sama seperti bapaknya. Tapi kita mau nanya, kalau buat kalian berdua, Wow, tolong jawab dengan jujur. jujur. Panggilnya papa atau ayah? Atau Dedi. Dedi. Oh, Dedi. Oh, Dedi. Izin Mas Rian sebelum nanya. Silakan. Karena boleh mundur dikit nggak? Kasihan. Ya, enggak, maksudnya Ya udah, lu sini deh. enggak, jangan marah. Enggak, kita kan agak enak ya lihatnya bos. Ini segar banget, ya kan? Brandon sama Raul. Kalau Dedi itu Dedi yang seperti apa? Siapa dulu nih? Aku apa dulu? Raul nih. Ya. Oh, Dedi orangnya sangat baik. Dia suka nasihatin aku. Kalau dia punya makan suka ngomongin edukasi lah. Pokoknya yang Ini terlalu baik jawabannya di briefing di belakang tadi. Bener ya? Enggak, Emang aslinya begitu gue. Maaf. Jadi buat kamu Dedi sosok yang
ayah yang baik, bikin anak yang lebih pintar, lebih motivasi. Oke, itu buat kamu. Tapi kalau buat seorang Brandon, jangan kasih yang bagus-bagus ya. Enggak. Oke, karena memang namanya hidup ada yin and yang, ada kebaikan, ada kekurangan juga. Misalnya Dia langsung nyari yang jelek-jelek gitu. Apa papanya cerewet, apa papanya suka usil. Suka usil. Tapi Dedi itu orangnya action. Orangnya kan banyak orang kayak, oh NATO ya, no action talk only. Tapi dia tuh action gitu. Jadi kalau misalkan dia bilang kayak, kamu nggak boleh seperti ini, dia akan mencontohkan, dia tidak akan melakukan hal yang seperti itu gitu. Jadi hal yang aku paling suka adalah dia orangnya mencontohkan sebagai kepala keluarga. Kalau misalkan Dedi akan pulang, Dedi nggak pergi sama teman sampai malam, dia beneran pulang dan have dinner sama kita. Jadi itu aku contohin gitu, wah iya ya bener-bener apa dengan kata-katanya gitu. Wow, oke. Oh, Dedi. Gak apa-apa, bagus. Kalau Gitu Karen dong, Mas bagus Rian. terus ngomong. Kenapa? Tapi dinner sama Dedi, keluarga, dinner lengkap tuh di rumah sering nggak sih? Sering banget, sering. Itu adalah apa ya Det? Kita selalu breakfast bareng, lunch bareng, Itu dinner bareng. rutinitas gitu. Jadi kalau makan pagi, siang atau malam, kalau kebetulan kita lengkap di rumah, kita pasti makan bareng gitu. Kan kita ya kadang ada yang di atas, di bawah gitu. Di mana? Di atas, di bawah, di mana? Maksudnya Maksudnya rumahnya kan ada rumahnya kan lantainya, tingkat. ada 2 lantai gitu. Rumahnya tingkat. Ya, tadi Mas Tiga Ferry, lantai. Mas Ferry, Oh, iya. kalau makan malam itu kira-kira makanannya apa aja maksudnya? Pelet sama dedek. Barangkali nanti aku bisa ke sana mampir ikut makan gitu. Ya ikut makan. Ngapain? Ya, kan nih Brandon tuh perlu teman. Ngobrol, tukar pikiran. Udah banyak temennya, orang satu keluarga aja udah penuh. Betul, temen kayak gini kan nggak ada. Bener juga nih ya. Boleh kita ajak makan bareng. Dukung, kalau bapaknya dukung. Jadi makan malam jadi satu ritual untuk berkumpul untuk bonding keluarga ya. Tapi kita mau kasih lihat ini kan di antara 17 tahun kemudian kamu 27 tahun beranjak. 47. We're not asking. Tapi kita mau kasih lihat kekhawatiran seorang ayah atau orang tua pasti ada ketika anak-anaknya beranjak dewasa. Kita mau kasih lihat artikel yang satu. Oke. Iya. Anak-anak beranjak dewasa, Ferry Salim gak kebayang kalau mereka nikah. Kayaknya bukan. Yang bikin takut tuh apa? Kekhawatiran. Bukan caption gue tuh kayaknya. Oh bukan ya. Artikel ini. Emang ada kekhawatiran atau ketakutan apa sih? Enggak, sebetulnya bukannya ketakutan gitu. Cuman karena kita udah biasa ngumpul, kalau salah satu dari mereka nikah pasti keluar dari rumah kan gitu kan. Pasti mereka punya kehidupannya sendiri. Nah, gue tuh orang yang suka banget ngumpul sama anak-anak, sama keluarga gitu. Selalu bersama-sama gitu. Jadi pasti ada kehilangan gitu yang tiba-tiba mereka udah punya keluarga sendiri. Itu aja sih. Karena gue suka ngobrol orangnya. Ngobrol sama anak, tukar pikiran, itu gue suka banget. Mas Ferry, kalau misalkan anak nikah, misalkan anak perempuan yang nggak boleh keluar. Biasanya kalau sama papanya. Kalau Mas Ferry gitu nggak? Anak laki. Di sini aja, bawa aja istrinya ke sini gitu nggak? Enggak juga sih, karena mereka kalau nikah itu mereka pasti pengen punya kehidupan sendiri gitu. Ya ini orang tua. Nggak ada intervensi dari orang tua pasti begitu. Iya. Jadi kasih kebebasan buat mereka. Membebaskan anak. Tapi batas kebebasan yang diberikan sekarang itu limitnya seperti apa kalau buat mereka berdua? Kalau sekarang nih misalnya gitu, gue kasih kebebasan sebebas-bebasnya mereka, tapi dengan catatan mereka tidak melanggar sesuatu yang memang salah gitu. Yang mereka tahu bahwa bapaknya nih nggak suka kalau gue begini nih gitu. Jadi ya udah, selama mereka tidak melanggar, oke, no problem. Berarti ada komunikasi kan, sering melakukan komunikasi. Berarti kalian tahu dong bahwa papa itu, Dedi itu sukanya apa, nggak sukanya apa? Gak sukanya apa? Gak sukanya apa? Dedi itu nggak sukanya ketika, soalnya kan kalau aku kan tipe orang yang kalau misalnya pergi sama teman tuh bisa nggak buka HP berjam-jam, dan dia orangnya harusnya kontak dong gitu, harusnya kabarin gitu. Pulang malam misalnya telat sejam 2 jam pun kabarin gitu. Kayak aku gitu, aku juga pasti akan nanya, kamu di mana? Kamu kemana? Oh, ibu-ibu. Tapi kalau sama Yayang gitu juga kabarin, atau Yayang juga kesel juga dong kamu nggak ngabarin? Kalau Yayang kabarin, kalau Dedi aku kadang Ada jam malam nggak sih tapi mereka? Kalau sekarang agak susah ya untuk kasih jam malam untuk anak-anak zaman sekarang ya, menurut saya. Iya, gitu ya. betul. Kalau anak perempuan saya mungkin saya masih lebih ketat gitu, tapi kalau sama anak laki saya lebih longgar.
Jadi treatment antara anak laki dan anak perempuan udah pasti beda. Kalau anak perempuan dulu saya itu kalau ketika dia mau pergi acara ulang tahun teman atau apa, kan anak zaman sekarang tuh kalau ulang tahun tuh mulainya jam 10 malam baru berangkat dari rumah. Iya. Kayak ulang tahunnya Dewi. Nggak kayak gue dulu jam 10 gue udah pulang kan gitu kan. Dewi ngundang kita jam 11 malam. Hello. Nah, akhirnya gue mutusin kalau anak perempuan gue anterin. Gue lihat dia sampai turun masuk ke situ ke klub atau apapun. Kemudian gue bilang mau dijemput jam berapa? Jam 2. Oke, jam 2 gue bunyiin waker. Gue bangun, terus gue WhatsApp, mau dijemput belum? Belum deh, masih tanggung gitu. Oke, yaudah gue nyalain TV, gue bikin kopi, gue minum kopi sambil nungguin. Sebentar lagi gue WhatsApp, jemput sekarang ya? Oke, gue jemput. Gitu. Oh, wow. Hebat. Raul. Kira-kira tuh Dedi aturannya sama nggak ke Raul sama ke Brandon? Lah lo. Kalau Dedi ya aturannya, kalau sama aku kayaknya lebih baik deh. Karena aku anak bungsu ya, mungkin aku. Maksudnya kamu lebih disayang? Iya, nggak disayang juga sih, lebih kayak. Nggak disayang. Tapi Maksudnya nggak disayang juga, tapi kan apa? Maksudnya bukan. lebih care pada anak bungsunya gitu. Lebih fleksibilitasnya Lebih fleksibel, lebih iya. range-nya lebih panjang gitu Iya ya. gitu. Kamu merasa seperti itu daripada kakak-kakak yang lain? Betul Kak Brandon? Iyalah kayak baby boy gitu loh. Maksudnya kan jaraknya kan lumayan jauh. Jadi kayak punya baby lagi, punya anak lagi gitu di rumah. Jadi mungkin lebih Nggak, kayak gitu ya. lebih begini aja, kan kakak-kakaknya udah gede gitu ya, sementara dia masih kecil. Jadi kadang-kadang kan kakaknya tuh suka konyol gitu. Brandon tuh suka ngajarinnya yang kayak yang enggak gitu. Oke. Nah, jadi gue ngasih kayak enggak kayak gini nih gitu, harusnya kayak gini. Brandon tuh jahil orangnya gitu. Bukan yang ngajarin baik, kadang-kadang ngajarin yang enggak Jadi perhatiannya juga sekarang ya memang lebih buat Raul karena memang masih di usia 17 paling muda juga ya. Tapi kalau Brandon sama Raul sendiri sering curhat-curhatan nggak sih kalian berdua? Seadanya sih. It's okay, nggak apa-apa juga karena banyak yang kayak begitu juga. Biasanya suka curhat apa, cinta atau Atau Raul kayak, ya aku lagi suka nih sama. Enggak dia malah enggak. Oh, suka cerita? Enggak sih. Tapi kamu lagi suka-sukaan nggak? Atau udah punya pacar? Nah. Belum punya pacar. Lagi nyari. Lagi nyari. Suka yang lebih dewasa, kalau suka yang lebih dewasa ada di sana Lita Perlan ya. Barangkali memberikan izin ya. Tapi udah boleh pacaran ya buat mereka? Justru gue sering banget nanya, pacar kamu mana? Kalau misal gue ke sekolahan, pacar kamu yang mana? Nggak ada deh, katanya gitu. Oke, Mas Ferry Salim, gini loh, zaman sekarang tuh banyak juga loh anak-anak yang memang mereka lebih suka dengan wanita yang lebih dewasa. Wow. Is it okay kalau anak-anak suka dengan wanita yang lebih dewasa? Kalau buat gue pilihan itu ada pada mereka. Oke, berarti boleh. Yang paling penting mereka bahagia. Oke, kita simulasi ya. Ceritanya kamu didekati dengan perempuan dewasa seperti ini. Silakan. Kamu boleh sendiri. Mohon maaf deh. Padahal dia seneng. Raul nafsu banget, Raul langsung begini loh dia loh. bukan gitu, guys. Raul langsung bangun. Kenapa gak bapaknya aja? Jangan, nggak istrinya. Oh ya, maaf ada istri. Tapi bener kata King, dia mukanya pura-pura bingung kaget. Padahal tadi Bukan briefingnya bukan dia. pas briefing dia bilang, yes. Oke, siap ya. Ayo, sayang. Ceritanya Raul mengenalkan Dewi Persik sebagai gebetannya. Anggaplah dia beda 2 tahun Lagi musim usianya. guys sekarang guys. Anggap 2 tahun usia lebih dewasa dibanding kamu ya. Kamu kenalin sama Kak Brandon dan juga sama Dedi. Sekarang yang 15 tahun ada. 15 tahun ada? Ada. Kayak mamanya Virgun sama yang kemarin itu ya. Oke. Silakan buat Mas Ferry Salim dan juga Brandon di sebelah sana. Nanti pulang ke rumah, kenalin. Oh, kenalin. Ini ceritanya lagi deket sama kamu. Ya. Oke, Bilangin siap. ketemu di Melawai. Dia lagi nongkrong, ketemu, bawa pulang ke rumah. Siap ya? Kamera rollingan. Melawai gak sekalian Sama Brandon dulu nih ceritanya, sama Brandon dulu. Oke. Hai. Halo, Dan. Ini pacar saya. Oh ya, ketemuan di Melawai. Gimana bisa ketemunya? Saya biasa nongkrong di Blok M, Mas. Terus jadi kita ngobrol-ngobrol terus, jadi sekarang kita di relationship sekarang. Di relationship baru ketemu juga, serius? Namanya?
Aku namanya Sinta, Bos. Apa lagunya apa lu? Don. Enggak, harusnya kenalin ini kakakku gitu dong sayang. Kamu nggak biasa pacaran Iya kayaknya ya? Don, ini kenalin. Ini Ini nggak pernah pacaran kayaknya sayang. Saya temannya. Gini deh, langsung ketemu Dedi aja. Non nggak bisa ngomong apa-apa nih. Ya. Ketemu Dedi aja deh. Halo Om. halo Om. Ini siapa nih? Ini kenalin, ini Oh ini pacar Om saya. kamu sayang. Iya, benar. Ini dia. Bapaknya. Ini manggilnya Om barusan. Oh ini Ini Dedi saya ini. Oh Dedi, halo Iya. Dedi. Oh, halo. Aduh, nak, kamu pinter banget. Iya. Oh, kamu namanya siapa? Saya Namanya siapa? namanya Sinta Om. Oh. Karen, lu pikir itu Gucci? Jadi gini ya, Raul ya. Nanti papa cariin lagi yang lebih muda. Ini cocoknya sama papa. Maaf papa. Papa mohon maaf, ini buat anaknya. Yang cocok buat papa, yang seumuran dengan papa. Sebelah kanan, sebelah kiri. Ayo sini yuk. Masa, sini. Masa umur udah banyak, mama berondong. Iya. Mau ngikutin zaman-zaman sekarang. Tapi nggak apa-apa nek, lagi zamannya. Yang penting kayak kita cantik-cantik ya. Walaupun usia aku banyak, aku tidak berpengalaman daripada usia muda tapi pengalaman. Itu perempuan macam apa? Kok ada sih perempuan zaman sekarang kayak gitu ya? Ada juga kan itu anaknya ponakannya ya. Om, tolong belain aku dong Om. Udah tua nggak tahu diri. Karena sini nek. Hah? Kamu nggak tahu lagunya tua-tua keladi ya? Makin tua makin menjadi. Kalau itu dari hati. Dari hati. Dari hati. Oh, buat Raul, tolong pikir ya. Kalau bertemu dengan perempuan Kayak mirip sama satu-satu Dewi Dewi Persik, ya. pikirkan baik-baik ya, pikirkan baik-baik. Takut kena masalah soalnya ya. Tapi kalau buat Orang seorang lain suruh mundur, kamu maju gitu ya? Iya dong, buat Ferry Salim sendiri. Untuk anak-anak, jangan kalau cari pasangan, kan pasti udah boleh pacaran dong. Jangannya tuh harus yang gimana sih kalau cari pasangan atau mentreat pasangan mereka, pacar mereka. Nomor satu adalah yang paling penting bisa mensupport mereka. Oke. Maksudnya mensupport secara karir masa depan gitu ya. Nomor satu itu, kemudian yang kedua adalah mereka bahagia gitu. Karena tujuan orang pacaran, tujuan orang membina rumah tangga itu yang paling penting bahagia. Betul. Kalau mereka bahagia ya udah itu yang paling penting. Setuju. Ya. Kemudian carilah orang yang mencintai kamu, bukan yang kamu yang terlalu mencintai dia. Setuju banget Mas Ferry. Nah, yang tadi bilang Mas Ferry itu tuh sebenarnya untuk pada akhirnya saling menghargai dan tidak diselingkuhi kan ya Mas Iya, ya? Ada yang diselingkuhi ya? Emang ada. Oh ya. Jadi kan Lu pada gue lempar bangku bagaimana lu? Bahas mulu lu. Jadi kalau orang pacaran tuh untuk bahagia bukan untuk Bukan untuk selingkuhan diselingkuhi, kan? betul, Untuk kan? Pertanyaan saya, Iya. kalian berdua nggak setuju kan kalau ada orang selingkuh? Nggak setuju kan? Kalau nggak? kalau Raul Walaupun setuju kamu nggak? belum pernah pacaran. Kalau kamu diselingkuhi terus kamu gimana? Kamu gimana? Oh langsung Dan. Iya dong. Iya, dan selesai. Ingat, selingkuh tidak membawa kebahagiaan kalau ketahuan, ya. Jadi kalau ketahuan, ya tetap aja bahagia. Teruskan, itu. Ini kecintaan. Tapi ya, Kecintaan itu namanya kecintaan. Cinta itu realistis. ini kalau ngomongin soal cinta, kita juga mau ngasih lihat ini kisah percintaan rumah tangga antara Ferry Salim dan juga istri. Sampai sekarang usia pernikahan berapa? 28 tahun. Wow, sudah melewati pernikahan silver ya. Kemarin katanya dapat surprise dari anak-anak, dari Brandon juga, termasuk Raul untuk Ferry Salim dan juga istri. Kita mau kasih lihat surprise seperti apa ini. Tuh dengerin ya, kalau yang namanya gelas udah pecah itu susah. Gelas sudah pecah, tapi kan ini ngomongin soal hati yang sudah pecah ya. Tapi kalau buat seorang Ferry Salim sendiri, sebelum kita bahas surprise-nya, permasalahan dalam rumah tangga pasti akan selalu ada. Pasti. Solusinya kalau cari solusi sama istri itu apa? Komitmennya itu apa? Kalau kita lagi ada berantem, masalah segala macam harus gimana? Nomor satu adalah kita buang egois kita, buang rasa ego. Karena kita lebih baik mengalah gitu. Jadi kita gantian aja ngalah gitu. Karena kalau misalnya ada persoalan kemudian kita masing-masing ego, ujung-ujungnya berpisah. Berpisah, Oke. betul. So Iya bukan kan? siapa yang menang, bukan siapa yang salah, tapi siapa yang mau mengalah ya.
Itu kemarin ide ngasih surprise dari siapa datangnya? Sebenarnya dari kita bertiga sih. Cuman kalau yang banyak menginisiasi aku, karena kebetulan yang punya restoran teman aku, jadi aku atur boleh nggak di ruangan yang ini tapi nggak pakai minimum charge. Oh ya boleh gitu. Terus boleh nggak di layar dinyalain video, tapi ini videonya looping ya sejam. Oh iya boleh gitu. Jadi akhirnya banyak aku yang diatur juga. Diatur. Ya. Itu dalam rangka ulang tahun pernikahan? Iya. Oke. So kalau kalian sendiri melihat Dedi sama Mami berarti panggilnya ya? Ya. Mereka itu pasangan yang seperti apa? Suami istri atau Dedi dan Mami yang seperti apa? Sebagai pasangan suami istri ya? Kalau buat Raul? Kalau buat aku ya, Mami dan Dedi itu sangat romantis banget. Sampai teman-teman aku bilang, wah papa kamu, mama kamu romantis banget. Di Instagram sering selfie lah bareng, foto bareng gitu. Pokoknya romantis banget. Tapi seru ya kita anaknya. Kalau buat Brandon? Aku malah kadang jijik. Emang seromantis itu di rumah juga sama? Iya. Kenapa kamu ada perasaan gitu? Maksudnya soalnya kan Dedi Mami yang kayak, wah romantis banget bisa gandengan terus pelukan terus kayak, gitu-gitu mulu aku kayak, Kenapa kamu? Emang kamu nggak suka kayak mungkin gitu? anak-anak Suka. udah besar soalnya. Cuman ya, Karena udah usia maksudnya atau gimana gitu? iya kali ya, nggak tahu ya kenapa ya. Oke, kita mau kasih lihat ini ada beberapa postingan dari Ferry Salim untuk istri tercinta. Ini juga menggambarkan bagaimana kebahagiaan mereka, romantisme dalam caption dan juga foto. Pagi ke Spanyol, malam ke Belgia. Aku Cakep. rela terlihat konyol asal bikin kamu bahagia. Next. Aku kira udah siang, ternyata udah sayang. Cinta itu sederhana. Jika kamu tidak mampu membuatnya tertawa, cukup tidak membuatnya berduka. Dasarnya orang yang nyebelin itu suka ngangenin, makanya aku suka nyebelin dia supaya dikangenin terus. Tapi ya, perempuan tuh sangat mengidamkan punya laki-laki kayak gini loh. Betul. Ya bener nggak kak? Bener nggak kak? Enggak, sebentar. Itu kan kata kamu perempuan. Kok kamu bisa menyuarakan hati perempuan? Saya bisa mewakili itu. Tapi Ya, kalau senang dong menenangkan istri ya. dikasih caption seperti itu, responnya tuh Istri gimana? bilang apa tuh? Awal-awal itu responnya dia suka ketawa, suka kayak malu gitu. Tapi lama-lama kayaknya mungkin udah ilfil kali ya. Itu udah biasa gitu. Udah 6 kebas. Kayaknya udah nggak dilihat lagi gitu kayaknya. Biasa lah ini. Tapi Rayuan cewek itu gombal apalagi gitu. istri, usia sudah banyak pernikahan, jarang suami mau begitu. Iya betul. Iya, pertama aja baik-baik. Nanti giliran udah nikah, ibaratnya jatuh, makanya lihat tuh mata. Sabar. Oke Brandon, jawab dengan jujur. Apakah Dedi dan juga Mami seromantis itu dalam kehidupan nyata? Jujur yes, banget. Oh ya? Hal terbucin yang pernah dilakukan Dedi atau Mami yang pernah kamu lihat dengan nyata? Setiap malam pasti teleponan dan kadang hampir mau sleep call di umur segini. Sebentar, sleep call. Emang gak tinggal serumah? Ya, kalau lagi syuting. Oh, kalau lagi syuting sebulan pergi setiap malam ke kamar Mami, teleponan aja. Kayak ngomongnya pun nggak penting. Gimana? Udah makan belum? Video call. Unizet, Ferry Salim masih melakukan itu? Jadi gini, gue kalau syuting, misalnya keluar kota gitu, ya 3 minggu, sebulan gitu ya. Automatically setiap malam sebelum tidur kita pasti teleponan. Oh ya? Atau dia nanya, udah selesai syuting belum? Udah gitu, udah di hotel nih gitu. Terus kemudian ya udah kita ngobrol apa aja, dia ceritain mengenai apa yang dia lakukan di rumah dan gue ceritakan apa yang kegiatan yang gue lakukan hari itu. Gitu. Sampai sekarang? Ya. Wow, Ada rasa keren bosan? ya. Enggak. Sama sekali nggak ada rasa bosan? Nomor 1 dari hati kita. Betul. Kalau kita punya niat untuk tetap sayang sama dia, bosan itu nggak akan ada. Unconditional love. Yes. Itu Unconditional. Oh wow, ternyata memang sebutin itu ya. Keren ya. Sahabat Ambiar, Motivasi kita ya. ini bisa jadi inspirasi buat kita semua sampai akhirnya sudah 28 tahun dan kita juga tahu sampai dengan sekarang tidak pernah ada gosip miring untuk rumah tangga dari seorang Ferry Salim dan juga istri bersama dengan keluarga. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah.